dengan baik. Jangan sepotong-sepotong saudara dengar, tetapi dengar mulai dari awal sampai selesai, supaya saudara mengerti makna daripada pemberitaan firman Tuhan hari ini. Kita akan buka firman Tuhan dari Yeremia pasal 3 ayat 14. Ya, coba dibaca. Kembalilah hai anak-anak yang murtad. Di sini dikatakan kembalilah hai anak-anak yang murtad. Anak-anak yang murtad adalah anak-anak yang lari dari jalan Tuhan. Anak-anak yang berontak dari jalan Tuhan. Ini saudara dikasih oleh Tuhan. Ini yang diajak oleh Tuhan kembali. Kembalilah. Terus. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Karena aku telah menjadi Tuhan atas kamu. Ya. Aku akan mengambil kamu seorang dari setiap kota dan 2 orang dari setiap keluarga. Nah, saudaraku, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Orang-orang jemaat yang berontak tadi, umat yang berontak, umat yang lari dari jalan Tuhan ini, Tuhan kumpulkan, diambil Tuhan, dipungut oleh Tuhan, ditebus oleh Tuhan. 2 orang dari setiap keluarga, 1 orang dari setiap kota, dan membawa mereka ke Sion. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, mereka dikumpulkan di Sion. Sion artinya adalah kumpulan orang-orang kudus. Kumpulan orang-orang kudus. Jadi Sion itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan adalah kumpulan orang-orang kudus. Dan saudaraku, jemaat yang telah ditebus oleh Tuhan, saudaraku, dikumpulkan oleh Tuhan, baik itu pemuda-pemudi remaja, baik itu kaum bapak dan kaum ibu, keluarga saudaraku, dikumpulkan oleh Tuhan. Ketika Tuhan menebus mereka, ketika Tuhan telah memanggil mereka, memilih mereka, menebus mereka, lalu mengumpulkan mereka di Sion. Lalu di Sion Tuhan angkatlah gembala. Ayat 15. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Jadi saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan angkat gembala sesuai dengan hati Tuhan. Bukan Tuhan angkat gembala sesuai dengan hati saudara. Bukan Tuhan angkat gembala sesuai dengan hati jemaat. Bukan. Karena gembala itu diangkat oleh Tuhan bukan untuk menyenangkan hati jemaat. Tetapi gembala itu diangkat oleh Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena siapa yang mengangkat kita, orang itulah yang kita senangkan. Hatinya dialah, hati yang mengangkat kita lah yang harus kita mengerti. Tujuan Tuhan mengangkat kita adalah supaya domba gembalaan ini jangan terserak. Oleh karena itu saudaraku, jemaat-jemaat yang telah dikumpulkan Tuhan, jangan kita biarkan bebas. Mereka membuat jalannya sendiri. Ini saudaraku, sama kita tidak menggembalakan mereka. Oleh karena itu Tuhan angkat gembala supaya benar-benar domba ini tidak terjaga. Supaya domba ini tidak mengikuti jalannya sendiri. Tetapi jemaat ini saudaraku diatur, dipimpin, dituntun oleh seorang gembala. Itu sebabnya Tuhan angkat gembala. Ulang baca ayat 15. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Jadi Tuhan angkat gembala yang sesuai dengan hati Tuhan. Terus mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Lalu gembala tersebut akan menggembalakan jemaat itu dengan pengetahuan dan pengertian. Itu sebabnya gembala jangan bodoh. Pemahaman Alkitabnya saudaraku, jangan hanya sekedar tahu berkhotbah. Pemahaman Alkitab kita harus dalam. Ini saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Kalau tidak, domba itu akan terserak. Dan Tuhan akan menentang gembala yang membuat jemaat gembalaan
Yeremia 23 ayat yang pertama. Iya. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Hati-hati, celakalah para gembala. Nah, kalau saya mengatakan itu berat bagi saudara, apakah saudara sebagai gembala keberatan dengan khotbah saya? Karena kamu anggap tidak memiliki etika khotbah saya. Kalau hari ini saya menegur para gembala ibaratnya, Alkitab ini berkata, Tuhan sedang menegur para gembala. Coba ulang baca. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Hai para gembala-gembala, dimanapun kita berada, jangan sampai kau biarkan domba-domba Tuhan terserak. Hanya karena kamu takut tersinggung jemaat itu, lalu meninggalkan dirimu. Lalu kamu tidak berani mengajarkan kebenaran untuk menuntun mereka. Gembala-gembala bukan berkhotbah untuk mengenakan telinga para pendengarnya. Oleh karena itu gembala pegang tongkat. Tongkat itu menarik dan memukul. Ada yang ditarik, ada yang dipukul bagi yang menyimpang. Supaya apa? Supaya domba-domba itu terarah. Ulang baca. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Iya, celakalah para gembala yang membiarkan domba-domba jemaat yang digembalakannya dibiarkan jalan semaunya. Karena apa? Takut mengajarkan kebenaran, takut tersinggung, nanti jemaat berkurang. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita sebagai gembala bukan ingin menyenangkan hati jemaat, tapi kita sebagai gembala sedang ingin menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, bukankah firman Tuhan berkata dalam Wahyu pasal 3 ayat 19? Wahyu pasal 3 ayat yang ke-19 demikian. Iya. Barang siapa kukasihi, Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Teguran itu artinya kata-kata. Hajaran itu adalah tindakan kita untuk mengekang mereka. Tindakan kita untuk mengatur mereka. Tindakan kita untuk menjaga mereka. Teguran itu Bapak Ibu adalah kata-kata. Saudara sudah menegur dengan kata-kata lewat menyampaikan firman Allah. Itu sudah baik. Tapi ajaran itu adalah tongkat yang harus memukul supaya mengerti bahwa domba-domba yang kita gembalakan sudah keliru, sudah lari dari ajarannya. Maka kita luruskan. Itulah sebabnya Tuhan angkat para gembala. Makanya saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, ini. Tapi karena di zaman sekarang ini saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, begitu gampangnya orang membuka penggembalaan. Ini yang membuat rusak pelayanan.
gembala. Ini tidak baik. Jangan hanya baru kamu tahu berkhotbah, kamu bisa dirikan gereja dengan uangmu, lalu kamu angkat diri menjadi gembala. Bukan demikian. Tetapi saudara-saudara dikatakan, pastikan diri saudara memiliki pemahaman Alkitab. Ini saudaraku, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Supaya pemahaman Alkitab kita benar-benar tahu. Kita paham. Bagaimana kita menggembalakan jemaat. Ayat 2. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. terhadap para gembala-gembala. Ada begitu banyak gembala yang menggembalakan jemaat Tuhan, tetapi membiarkan domba gembalaan itu tidak bertobat. Hanya mereka kumpul di gereja. Maka saya katakan, saudara dikasih oleh Tuhan, kalau saudara sebagai gembala, jemaatmu saja masih merokok di depanmu, itu artinya apa? Bahwa kamu sebagai gembala tidak akan dihormati, tidak akan dihargai. Coba saudara dikasih oleh Tuhan, di mana ketegasanmu mendidik mereka? Inilah sebabnya Tuhan marah terhadap para gembala-gembala ini. Ulang baca. Yeremia 23 ayat 2. Iya. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. terhadap para gembala-gembala yang menggembalakan umat Tuhan. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai. Jalan menurut jalannya sendiri. Jemaat berjalan sesuka hatinya. Gembala tidak ada yang berani menegur. Takut tersinggung pindah gereja. Hanya didaftar sebagai anggota gereja. Saudara dikasih oleh Tuhan, penggembalaan itu adalah kumpulan orang-orang kudus. Oleh karena itu gembala harus memperhatikan ini. Terus baca. Dan kamu tidak menjaganya, maka ketahuilah aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Amin. Maka aku akan membalaskan kepadamu perbuatanmu yang jahat. Coba bayangkan saudara dikasih oleh Tuhan. Gembala ini dianggap jahat. Gembala ini dianggap jahat oleh Tuhan. Maka kita jangan menjadi gembala-gembala yang jahat. Membiarkan domba-domba Tuhan terserak. Membiarkan domba-domba Tuhan jalan sendiri, sesuka hatinya. Jalan menuju surga itu, saudaraku, bukan bebas. Jalan menuju surga itu adalah sempit. Maka jemaat itu harus dikekang hidupnya oleh firman Tuhan lewat penggembalaan. Dikekang.
Diberitahukan ini tidak bisa, ini tidak bisa. Itulah fungsi penggembalaan. Terus selanjutnya, Ayat yang ketiga. iya, Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali kepada mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. nah saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan. Coba saudaraku, Tuhan sangat merindukan dikumpulkan kembali jemaat-jemaat yang berserak ini, saudaraku. Ingin Tuhan bawa ke Sion kumpulan orang-orang kudus tersebut. Terus selanjutnya ayat 4. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka. Lalu Tuhan angkat kembali gembala. Tadi sudah ada gembala, sudah banyak gembala. Tapi Tuhan angkat lagi gembala. Harus muncul gembala-gembala yang diangkat oleh Tuhan. Karena banyak penggembalaan berjalan sesuka hatinya. Karena banyak gembala sekarang diangkat oleh dirinya sendiri, diangkat oleh uangnya, bukan diangkat oleh Tuhan. Kalau saya mengatakan begitu terlalu keras nampaknya. Saya sepertinya tidak beretika. Sepertinya tidak tahu saya homiletik berkhotbah. Kalau saya buat koreksi seperti ini, maka oleh karena itu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, para gembala sudah begitu banyak, tapi diangkat oleh dirinya sendiri. Kalau saya melihat dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, kelompok imam itu adalah kelompok yang dikhususkan. Orang yang bebas dari segala usahanya. Saya tahu dulu Elisa, sebelum dipanggil Tuhan, dia adalah petani yang sukses. Petani yang sukses. Tapi ketika Tuhan memanggil dia lewat Elia, ketika Tuhan memanggil Elisa, ketika dia mengambil keputusan melayani Tuhan, dia tinggalkan semua. Semua mulai dari mata bajaknya, semua. Ini adalah sikap bagi orang yang mau melayani Tuhan. Tidak ada Elisa berkata, aku melayani sambil usaha, sambil bisnis. Tapi Elisa mengambil keputusan full time melayani Tuhan. Lalu pemakaian Tuhan semakin bertambah-tambah dalam diri Elisa. Semakin dia diurapi Tuhan, dipakai Tuhan. Bahkan pengurapan Elisa 2 kali lipat dari gembalanya. Ini saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Jangan saudara berontak dari gembalamu, saudara pengusaha, saudara kaya, berontak dari gembalamu buka penggembalaan. Terlalu banyak gereja seperti ini. Apakah saya terlalu kasar? Apakah saya tidak beretika? Apakah saya tidak bermoral? Apabila saya menegur seperti ini, kalau dalam Yesaya 34 berkata, apa katanya? Ayat 2. Yesaya 34 ayat yang kedua. Iya. Hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu,
beginilah firman Tuhan Allah, celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Celakalah para gembala-gembala yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Ini saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Tetapi oleh ambisi kita lah kita menjadi gembala. Kita berontak dari penggembalaan kita. Karena kamu punya uang, gampang buka gereja. Mungkin kamu harus tahu buka gereja sudah lebih besar gerejamu dari gerejaku. Yang aku sudah 20 tahun menjadi gembala. Karena apa? Karena kau banyak uangmu, banyak hartamu. Bertobat. Ini saudara dikasih oleh Tuhan. Janganlah saudara menjadi gembala ya oleh karena engkau sendiri mengangkat diri menjadi gembala, oleh karena ambisimu. Bukan kalau orang kaya bertobat jadi gembala. Zakheus bertobat, tapi kulihat Alkitab tidak ada dia gabung menjadi kelompok rasul. Tetapi setiap orang yang gabung dalam kelompok rasul meninggalkan pekerjaannya. Contoh Matius, pegawai pemerintah, pemungut pajak. Ketika dia bertobat, dia tinggalkan pekerjaannya, full time melayani Tuhan. Baru benar. Bukan untuk bisnis 50%, untuk pelayanan 50%. Itu artinya mamon. Tuhan tidak menghendaki pelayanan seperti ini. Tuhan tidak menghendaki penggembalaan seperti ini. Mohon maafkan saya kalau terlalu keras. Tapi yang kita berkata, bernubuatlah. Apakah saya sedang bernubuat? Saya tidak tahu. Tapi saya tidak setuju dengan seperti ini. Sesuai dengan Alkitab yang saya baca. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, biarlah kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi koreksi. Karena saya tahu manfaat firman Tuhan yang ada 4 hal. Mengajar, kedua menyatakan kesalahan, ketiga memperbaiki kelakuan, keempat mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan ini telah kusampaikan kepada semua kita, siapapun yang mendengarkan, kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita berdoa. Bapa, biarlah firman-Mu menjadi firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang mengubah, firman yang membawa kepada perubahan, kepada pertobatan yang benar, kepada penggembalaan yang benar. Biarlah Roh Kudus yang menuntun kami semua, memimpin kami semua, supaya nama Yesus Kristus dimuliakan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.